Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channel Sukses PTN SMA DTBS Putri. Di sini sama saya Farhan Firmansyah Kasim dan kita di video kali ini bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang, soal tryout pertama Matematika Saintek. Nah, di video sekarang kita bakal ngebahas soal TO kedua, masih tentang Matematika Saintek. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini, kita punya, bentuk logaritma ya, ada logaritma, ada juga bentuk eksponen di sini. Dengan A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, kemudian memenuhi pertidaksamaan yang disediakan di sini, ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi itu seperti apa. Oke, di sini pertama teman-teman coba lihat dulu, di sini kan bentuknya masih lumayan ribet ya, ada A-nya dan juga ada X-nya. Kalau gitu supaya lebih memudahkan penulisannya, kita gunakan saja pemisalan ya, kita gunakan pemisalan. Misalkan bahwa A pangkat X itu sama dengan Y misalnya. Sehingga bentuk logaritma bentuk eksponen kita sudah akan berubah nanti. Juga jadinya pertama 3 ditambah 3, nah AX-nya kita ubah menjadi Y, berarti di sini 3 ditambah 3Y, dibagi dengan 1 ditambah dengan Y, dan ini lebih kecil daripada Y. Oke, di sini kan diketahui bahwa A-nya itu positif ya, A-nya positif. Nah, bilangan positif kan kalau dipangkatkan berapapun pasti akan selalu positif. Nah, itu artinya di sini nilai Y-nya pasti akan selalu positif. Oke, jadi kita punya syarat yang pertama bahwa Y-nya itu harus lebih besar daripada 0. Oke, kemudian kita bakal langsung olah yang di sini. Nah, ini tujuannya buat apa? Saya kasih tahu bahwa Y-nya lebih besar dari 0. Sehingga kita yakin bahwa yang di bagian bawah sini, itu juga pasti nilainya positif. Nah, kalau gitu, karena kita sudah yakin bahwa nilainya positif, kita boleh kalikan dia ke sebelah kanan. Berarti menjadi 3 ditambah dengan 3Y lebih kecil daripada Y dalam kurung 1 ditambah dengan Y. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman lihat, di sini kan kita bisa keluarin angka 3. Jadinya 3 dalam kurung 1 ditambah Y lebih kecil daripada Y dalam kurung 1 ditambah Y. Sehingga apa maksudnya di sini? Kita bisa coret aja. 1 tambah Y-nya dengan 1 tambah Y-nya. Oke, sekarang tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan sini. Sekarang kita punya bentuknya 3 itu lebih kecil daripada Y, atau kalau misalkan kita balik berarti menjadi Y-nya lebih besar daripada 3. Tapi ini belum selesai pembahasannya karena Y itu kan tadi kita bentuknya pemisalan ya, bentuk dari A pangkat X. Jadi Y-nya kita akan ubah menjadi A pangkat X itu lebih besar daripada 3. Oke, nah sekarang karena kita inginkan dia hanya X saja yang ada di sini, kita bisa di sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama kita pasangkan bentuk logaritma. Jadinya A logaritma, oke, kemudian di sininya ada bentuk A pangkat X. Berarti yang sebelah kanan juga sama ya, menjadi A log. Nah, di bagian bawahnya ada basisnya 3. Jadi perlakuannya sama, sama-sama kita berikan A log dan sebelah kanan juga A log. Oke, tapi di sini ada kata kunci yang sangat penting, bahwa keterangannya A itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Jadi ada satu apa, sifat di logaritma ya. Kalau misalkan nilai A itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1, maka ketika kita operasikan, tandanya akan berubah. Misalkan maksudnya tanda berubah itu gimana? Kalau misalnya dia awalnya kurang dari, maka dia akan menjadi lebih dari. Kalau misalkan dia awalnya lebih dari, akan menjadi kurang dari. Tapi kalau misalkan nilai A-nya itu lebih besar daripada 1, maka tandanya tetap. Oke, tandanya tetap. Nah, di sini kan kita sudah buat A-nya itu, eee, diberikan dengan bentuk A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, sehingga berdasarkan syarat yang di sini tandanya bakal berubah, awalnya lebih dari akan menjadi kurang dari. Nah, A log A pangkat X itu sama saja dengan X, jadi X lebih kecil daripada A log 3 gitu. Simpel kan ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 2, lingkaran yang berpusat di A, B dengan A dan B-nya itu lebih besar daripada 3. Menyinggung garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3A ditambah 4B sama dengan berapa? Oke, sekarang coba kita buat dulu ya. Bentuknya seperti apa kira-kira?
Misalkan di sini kita buat, sebuah lingkaran. Nah, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran itu, garisnya 3x tambah 4y sama dengan 12. Nah, garis 3x tambah 4y itu kan bentuknya dia, kalau kita cari gradiennya ini kan M sama dengan negatif 3/4 ya. Jadi koefisien X dibagi dengan koefisien Y-nya, tapi dinegatifin. Nah, berarti kan dia, nanti arahnya bakal, arah yang negatif. Kalau gitu misalkan kita tarik garis, anggap aja misalkan dia di sini ya, itu garis yang 3x tambah 4y sama dengan 12. Kemudian buat yang lingkaran, lingkarannya berpusat di titik A, B. A, B. Oke. Ini tadi garisnya adalah garis 3x ditambah 4y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, oke, berarti yang ini jari-jarinya ke sini, R-nya itu sama dengan 12, maka nilai dari 3A ditambah 4B sama dengan berapa? Oke, teman-teman, di sini kita bakal carinya dengan menggunakan rumus jarak ya. Rumus jarak. Rumus jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke garis. Oke, misalkan gini. Misalnya kita mau mencari jarak dari titik, misalnya titik A, B ke garis misalnya AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0. Kayak misalkan kayak gini ya bentuknya. Nah, maka jarak dari titik ke garis ini bisa kita cari dengan cara ada rumusnya. R itu sama dengan nilai mutlak dari A, A-nya tetap ya. Nah, tapi nanti si nilai X ini kita akan ubah menjadi A kecil yang di sini. Jadi A dikali A kecil ditambah B-nya tetap. Nah, Y-nya kita akan ganti dengan B kecil yang di sini. Jadi B ditambah dengan C. Nah, seperti ini dibagi dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kita akan coba cari rumus ini kita akan coba cari A dan B di sini dengan menggunakan rumus yang udah ada di atas. Nah, di sini kan kalau misalkan kita ubah dulu bentuk garisnya akan menjadi 3x ditambah dengan 4y dikurangi 12 sama dengan 0. Itu artinya di sini nilai A-nya siapa? 3 ya, ini sebagai A-nya, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah ini, minus 12, C-nya, gitu. Oke, sekarang berarti kalau misalkan kita cari jarak titik A, B ke garis yang tadi udah dikasih di sini, 3x ditambah dengan 4y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jaraknya di sini maksudnya apa? Yaitu jari-jarinya, karena jarak dari titik pusat ke garis singgung itu adalah jari-jarinya. Berarti kita masukin aja R sama dengan nilai mutlak dari 3-nya tetap ya. Berarti di sini 3A ditambah dengan 4-nya tetap. Nah, Y-nya kita ganti dengan B kecilnya. Jadi B dikurangi 12 gitu. Dibagi dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Di soal disebutkan bahwa R-nya itu adalah 12. Berarti di sini 12 sama dengan nilai mutlak dari 3A ditambah dengan 4B kurangi 12 dibagi, oke, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu kan jadinya akar 25 ya. Akar 25 itu sama saja dengan 5. Nah, tinggal kita kali silang ke sana, maka akan dapat hasilnya 60 sama dengan 3A ditambah dengan 4B dikurangi 12. Ini kita mutlakkan. Oke. Nah, jadi di sini akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, 3A ditambah 4B dikurangi 12 misalnya sama dengan 60. Artinya 3A ditambah dengan 4B sama dengan 60 ditambah dengan 12. Oke, ketemu ya. Jadi dapat 3A ditambah dengan 4B sama dengan 72. Seperti itu. Oke. Jadi kita ketemu jawabannya adalah yang E.
Semoga paham ya buat yang nomor 2 ini. Memang dia harus kita hafalkan nih rumus yang R ini. Ini rumus yang juga lumayan sering muncul kalau misalkan, di matematika saintek apalagi ya, ini bakal sering banget kepake. Jadi kalau misalkan bisa dihafalin atau misalkan mungkin nyari soal-soal lain yang bakal, pakai rumus ini supaya kalian bisa latihannya lebih banyak lagi. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, di nomor 3 ini kita punya soal tentang sistem persamaan kuadrat, di mana ada 2 persamaan kuadrat, nanti tinggal kita akan coba cari nilai M-nya di sini ya. Tapi di sini ada kata kunci bahwa, agar sistem persamaan kuadrat di bawah ini hanya mempunyai satu solusi saja. Oke, kemudian diberikan Y sama dengan MX kuadrat dikurangi 2, kemudian ada ini juga. Oke, sekarang tinggal gimana caranya supaya kita bisa mencari nilai M-nya. Nah, di sini kan sebenarnya kita kalau misalkan ngelihat sudah ada bentuk yang sangat membantu ya. Di bagian sini ada bentuk Y, di bawah juga ada bentuk Y. Berarti bisa kita substitusikan persamaan pertama masuk ke dalam persamaan yang kedua. Karena kan mereka sebagai sistem itu berarti saling memenuhi. Jadi kalau misalkan kita, tuliskan di sini substitusi ya, supaya nanti lebih jelas bahwa ini memang pakai cara substitusi. Kita punya persamaannya 4x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan 4. Nah, y-nya ini itu bisa kita ganti menjadi mx kuadrat dikurangi 2. Jadi 4x pangkat 2 ditambah dalam kurung mx pangkat 2 dikurangi 2. Nah, ini baru y-nya. Tapi ada pangkat 2-nya kan? Jadi di sini kita pangkatin lagi dengan 2. Ini sama dengan 4. Jadi 4x kuadrat ditambah ini kalau kita pangkatin 2 jadinya m M pangkat 2 X pangkat 4, karena MX pangkat 2 dipangkatin lagi dengan 2. Yang tengah-tengahnya 2 dikali MX kuadrat, 2MX kuadrat, tapi dikali lagi dengan 2, jadinya 4MX kuadrat. Yang belakangnya minus 2 dipangkatin 2, jadi tambah 4 sama dengan 4. Udah, yang ini nanti bisa kita coret ya. 4 sama 4-nya bisa kita coret aja. Oke, sekarang kalau misalkan kita rapikan kembali, ini bisa menjadi M kuadrat X pangkat 4 ditambah dengan 4x kuadrat dikurangi 4mx kuadrat sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini deh. Di bagian kiri dan bagian kanan kan sama-sama mempunyai unsur x kuadrat, sehingga bisa kita keluarkan x kuadratnya menjadi x kuadrat dalam kurung m pangkat 2 x pangkat 2 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 4m sama dengan 0. Nah, bentuk ini kalau misalkan kita jabarkan, artinya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, X pangkat 2-nya sama dengan 0, atau M kuadrat X kuadrat ditambah dengan 4 dikurangi dengan 4M-nya, ini sama dengan 0. Nah, tapi di sini lihat nih, kalau X pangkat 2 sama dengan 0, itu kan artinya X itu sama dengan akar dari 0 kan? Nah, jadinya X sama dengan 0. Karena di sini disebutkan bahwa dia hanya mempunyai satu solusi, maka solusi satu-satunya adalah X sama dengan 0. Terus apa hubungannya dengan M? Lihat di persamaan yang keduanya di sini. Nilai X sama dengan 0 ini gunanya adalah untuk kita masukkan ke dalam bentuk yang di sini, supaya kita bisa dapat M-nya gitu. Kalau kita masukin nilai X sama dengan 0 jadinya M pangkat 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi dengan 4M sama dengan 0. Ini udah habis ya jadi 0. Maka 4 dikurangi dengan 4M sama dengan 0. Minus 4M sama dengan minus 4. Udah ketemu. Jadi M-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Semoga paham ya buat yang nomor 3. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini ada bentuk bentuk ini ya, bentuk mutlak ya. Nah, bentuk mutlak itu pertama kita akan definisikan dulu yang bagian dalamnya. Di sini ada bentuk mutlak dari X dikurangi 3. Oke, itu kita akan coba definisikan terlebih dahulu. Mutlak dari X dikurangi 3 itu kan sama saja dengan yang pertama
adalah X dikurangi 3 ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 3, atau negatif dalam kurung X dikurangi 3 ketika X-nya lebih kecil daripada 3. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita akan bagi dua kasus. Kasus yang pertama ketika X-nya lebih besar daripada 3, dan kasus yang kedua adalah ketika X-nya kurang dari 3. Kasus pertama, jika X-nya lebih besar dari sama dengan 3. Nah, ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 3, kita coba tulis ulang bentuk pertidaksamaannya. Mutlak dari 3 dikurangi mutlak X dikurangi 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Oke. Karena kondisinya X-nya lebih besar dari sama dengan 3, maka bentuk yang mutlak ini akan kita ubah menjadi X dikurangi 3. Tapi pakainya kurung biasa, bukan lagi pakainya tanda mutlak. Kalau kita keluarin, nanti kan jadinya 3 dikurangi X ditambah dengan 3 lebih kecil sama dengan 3. Oke. Ini akan menjadi minus X ditambah dengan 6 lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau mutlak itu di dalamnya negatif ataupun positif kan akan sama saja hasilnya. Maka ini bisa kita tulis menjadi mutlak X dikurangi 6 lebih kecil sama dengan 3. Oke, kalau bentuknya seperti ini maka bisa langsung saja negatif 3 kurang dari sama dengan, di sini X kurang 6 kurang dari sama dengan lagi ujungnya 3. Jadi versi negatif sama versi positifnya. Oke, sesudah ini supaya di tengah-tengahnya tinggal nyisa hanya X saja, maka semuanya bisa kita tambahkan dengan 6. Maka yang di bagian tengah 6-nya habis, nyisa tinggal X, yang sebelah kanan 3 tambah 6 jadinya 9, yang sebelah kiri 3 tambah 6 jadinya 3 di sini ya. Oke. Nah, memenuhi nggak dengan syarat awalnya bahwa X-nya lebih besar sama dengan 3? Memenuhi, karena di sini juga X-nya lebih besar sama dengan 3. Tapi karena kita nyari irisan, berarti nanti irisannya cuman dari sini ya. Berarti di antara kedua ini didapatnya bahwa X lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 9. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Jika apa? Jika X-nya lebih kecil daripada 3. Jadi kita akan buka lagi mutlaknya, 3 dikurangi, tapi sekarang bentuk yang mutlak ini akan menjadi negatif kan? Nah, maka dia akan menjadi positif di sini. Positif dari X dikurangi 3. Semoga paham ya maksudnya, karena kan di sini dia negatif. Nah, ketemu lagi dengan negatif, bentuk aslinya, maka dia akan menjadi positif. Sehingga di sini akan menjadi 3 ditambah X dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 3, berarti mutlak dari X saja karena nanti sudah habis yang di sini. Lebih kecil sama dengan 3. Oke. Ini kita ikutin pola yang seperti tadi yang di sebelah kirinya. Jadinya negatif 3. Di sini nggak pakai sama dengan ya, maaf ya. Oh, sorry. Soal aslinya pakai sama dengan. Oke, berarti kita juga pakai sama dengan. Di sini X ini lebih kecil sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat apakah dia memenuhi dengan syarat ini. Nah, kalau misalkan kita cari irisannya antara kedua ini, maka supaya membantu ya kita buka aja garis bilangan. Pertama ada di sini negatif 3 sampai 3. Oke, di bagian tengah sini ya. Nah, kemudian yang keduanya yang di atas tadi X-nya kurang dari 3 tapi bulatnya kosong. Nah, kalau kita nyari irisannya, maka irisannya adalah dari sini aja. Dari 3 dari negatif 3 maaf, dari negatif 3 sampai kurang dari 3 gitu. Nah, jadi untuk yang syarat yang kedua, ini negatif 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari irisan antara kedua ini. Jadi yang pertama sama yang kedua kita akan cari irisannya. Kita akan buka garis bilangan yang panjang. Nah, pertama kita akan mulai dari angka negatif 3 di sini ya. Oh, sorry, bukan irisan karena ini kan dia kasusnya eh bentuknya kasus berarti dia adalah gabungan. Karena bisa sebelah kiri hasilnya bisa juga sebelah kanan. Jadi kita akan gabungkan. Gabungan dari yang pertama, yang ini ya negatif 3 dulu, negatif 3 sampai 3. Oke, ada di sini. Nah, kemudian kita gabungkan dengan yang 3 tapi 3-nya mengisi. Berarti di sini sampai ke 9.
Nah, ini kan kalau misalkan kita sambungkan berarti akan menjadi dari negatif 3 sampai 9 gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah nilai dari A sama B-nya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita tuliskan jadi X itu lebih besar sama dengan negatif 3, lebih kecil sama dengan 9. Ini bisa kita tulis menjadi kurung siku negatif 3, 9 gitu. Jadi dari sini nilai A ditambah B-nya sama dengan negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Oke ya, jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Oke, di soal nomor 5 ini ada soal polinomial ya. Jika Px sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 habis dibagi oleh X pangkat 2 tambah 1. Maka nilai dari 3A dikurang B sama dengan berapa? Ini bisa langsung kita bagi biasa saja. Jadi pertama di bagian kanannya kita tuliskan di sini ada Ax pangkat 2 ditambah Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah dengan 2x dikurangi 3. Nah, ini nanti akan kita bagi dengan X pangkat 2 ditambah 1. Nah, yang harus kita hati-hati adalah cara pembagiannya. Jadi yang pertama kita cukup lihat angka bagian depan saja yang di bagian dalam dan angka bagian depan yang bagian luarnya juga. Ax pangkat 3, Ax pangkat 3 kalau kita bagi dengan X pangkat 2 kan nanti bakal jadinya AX saja ya, karena A-nya dibagi 1 jadi A, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 jadinya X. Nah, sehingga di atas ini kita akan tulis AX. Oke. Nah, AX kita kalikan lagi ke sana. Kita kalikan lagi ke X pangkat 2 tambah 1 menjadi AX pangkat 3 ditambah dengan AX kali 1 jadinya AX. Nah, kemudian ini akan kita kurangin. Nanti akan ketemu lagi bentuk BX kuadrat ditambah dengan nanti kan ini 2 dikurangi dengan A ya. Kita tulis saja di sini. 2 dikurangi dengan A X negatif 3 dikurangi nggak ada apa-apa jadi negatif 3 saja. Oke, sekarang tinggal kita bagi lagi sama nih antara Bx pangkat 2 dengan X pangkat 2. Itu hasilnya adalah B. Jadi di sini ditambah dengan B. Nanti B-nya kalikan lagi dengan X pangkat 2 tambah 1. Sehingga menjadi B X pangkat 2 ditambah dengan B. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita kurangin, kan habis ya, ini bakal habis. Sisanya tinggal ini. Akan menjadi dalam kurung 2 dikurangi AX dikurangi dengan 3 dikurangi dengan B. Oke. Nah, di sini karena dibilangnya adalah habis dibagi. Habis dibagi itu apa maksudnya? Habis dibagi itu artinya sisanya adalah 0. Jadi nilai dari ini semua itu harusnya adalah 0. Oke, jadi kesimpulannya karena habis dibagi, maka sisanya 0. Maka sisanya nah sama dengan 0. Tapi kan di sini bentuknya ada X-nya ya. Nah, jadi 0 ini sebenarnya 0 dikali X ditambah dengan 0 gitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi 2 dikurangi A-nya sama dengan 0 dan minus 3 dikurangi B-nya juga sama dengan 0. Jadi di sini A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Sehingga kita akan dapat 3A dikurangi B sama dengan 3 dikali 2 dikurangi dengan negatif 3. Ini 6 ditambah 3 jadinya 9. Oke, jadi hasilnya yang D. Kalau ada yang tadi nggak paham kenapa bisa jadi seperti ini, nanti tinggal coba tanyakan ya kalau misalkan nggak paham. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Masih ada inilah.
Oke, sekarang kita coba soal nomor 6. Jika X dengan indeksnya K tambah 2 itu sama dengan XK ditambah P, dengan P-nya tidak sama dengan 0. Untuk sebarang bilangan asli positif K, maka X6 ditambah X12, X tambah X18 dan seterusnya sampai tambah X6N. Oke, sekarang kita akan coba ya. Yang pertama misalkan kita telusuri dari X6-nya dulu aja. Yang pertama, kalau X6 itu kan jadi sama dengan X4 ditambah dengan P. Gitu ya. X4 ditambah dengan P. Nah, perhatikan bahwa X4 itu sebenarnya bisa kita ubah juga menjadi X2 ditambah dengan P. Sehingga totalnya nanti akan menjadi X2 ditambah dengan 2P. Semoga paham ya. Jadi X4-nya kan akan berubah juga menjadi X2 ditambah P. Berarti X6 secara keseluruhan itu adalah X2 ditambah P-nya ada 2 gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba lagi yang berikutnya. Misalkan X12. X12 ini kan bisa menjadi X10 ya. X10 ditambah dengan P. Nah, X10-nya bisa kita ubah juga menjadi X8. Jadi X8 ditambah P. Nah, X8 juga bisa kita ubah menjadi X6 ditambah P. Nah, sehingga nanti hasilnya X6 tadi apa? X2 tambah 2P kan? Jadinya di sini X2 ditambah dengan 2P yang X6-nya itu. Kemudian P-nya kita tambahin. Jadinya 3P sehingga totalnya menjadi X2 ditambah dengan 5P. Oke, semoga paham sampai sini. Nah, kita coba satu lagi deh supaya kita bisa lihat bagaimana polanya. Kalau misalkan X18 berarti sama dengan apa? Sama dengan X16 ya. X16 ditambah dengan P. X16-nya juga bisa kita ubah menjadi X14 ditambah P. X14-nya bisa kita ubah menjadi X12 ditambah dengan P. Nah, ngulang nih dari yang tadi di atas. X12 itu kan ada nih X2 ditambah 5P. Coba kita tuliskan dulu ya. Jadi X2 ditambah dengan 5P. Nah, sebelahnya P tambah P jadinya 3P. Sehingga hasilnya sama dengan X2 ditambah dengan 8P. Oke, gitu. Nah, semoga paham sampai sini. Sekarang kita akan coba cari jumlahnya semuanya. Nah, artinya kan dia berpola nih. Semua ini akan punya X2 ya. Kalau kalian perhatikan, di sini semuanya punya X2, ada X2-nya. Ini juga ada X2-nya. Nah, ini juga ada bentuk dari X2-nya. Yang enggak ada, yang beda adalah bagian belakangnya. 2P, di sini ada 5P, di sini ada 8P dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan coba perumum bentuknya supaya kita bisa ketemu hasilnya kalau sampai 6N ya, sampai 6N di sini. Oke. Artinya kalau misalkan kita jabarkan semua, X6 ditambah dengan X12 ditambah dengan seterusnya sampai X6N. Nah, kenapa di sini tulisannya 6N? Karena ini kan sebenarnya penjumlahan dari indeks yang kelipatan 6. 6, 12, 18, maka berikutnya pasti 24, berikutnya lagi 30. Nah, X6 tadi adalah X2 ditambah 2P. Kita coba tulis dulu ya. Ini sama dengan X2 ditambah dengan 2P. Oke. Ditambah dengan yang berikutnya X2 ditambah dengan 5P. Ditambah berikutnya lagi X2 ditambah dengan 8P. Ditambah seterusnya sampai X6N. Nah, kita belum tahu nih X6N-nya bentuknya seperti apa. Yang jelas, nanti kalau kita lihat, ini kan X2-nya ada sebanyak berapa nih? Di sini ada 1 ya, ini 1, 2, 3, ini kan sampai N. Jadinya di sini ada N dikali X2. Ya. Nah, dari mana tahunya, Pak? Misalkan di sini, X6 itu kan sama saja dengan X6 dikali 1. X12 itu sama saja dengan X6 dikali 2. Nah, terakhirnya kan di sini X6 kali N.
X 6N itu kan sama saja dengan X 6 dikali dengan N. Sehingga kita yakin bahwa banyak X2 di sini ada sebanyak N. Jadi kalau kita tambahin semuanya menjadi N X2. Ditambah dengan, nah dalamnya ini yang agak susah nih. Bentuknya menjadi 2P ditambah dengan 5P ditambah dengan 8P ditambah seterusnya sampai pokoknya nanti sampai bentuk UN aja ya. Sampai nanti terakhirnya UN di sini. Nah, supaya lebih enak P-nya P-nya itu kita bisa keluarin sebenarnya ya. Jadi P-nya di luar saja, tidak perlu masuk ke dalam sini, karena semuanya kan punya P. Nanti jadinya di dalamnya tinggal angka saja. Menjadi 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8 ditambah dengan seterusnya sampai suku ke N-nya dikali dengan P. Nah, kalau ada yang masih ingat, ini kita akan gunakan rumus, dari deret aritmatika, ya. N dikali X2, rumusnya apa? Ada yang, mudah-mudahan masih pada ingat. Rumusnya itu adalah N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan B. Oke, A itu apa? Nah, sebagai pengingat A itu adalah suku pertamanya. Suku pertama dari, deret ini. Jadinya di sini N dibagi 2 dalam kurung 2 dikali 2 ya, 2 dikali dengan 2 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya, B-nya itu adalah selisihnya. Karena dari sini ke sini itu ditambahkan dengan 3, maka ini sebagai B-nya. Jadi di sini 3 dikali dengan P. Oke, sehingga kalau misalkan kita sederhanakan lagi, ini P-nya bisa kita kali ke depan saja ya. Jadinya PN per 2 dalam kurung ini jadi 4 ditambah dengan 3N dikurangi 3. Jadinya N dikali X2 ditambah dengan PN dalamnya menjadi 3N 4 dikurangi 3 jadi 1 jadi plus 1 dibagi dengan 2 gitu. Dapat ya? Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya sesuai dengan yang ini yang B. Oke, bentuk ini memang lumayan agak susah ya karena kita mesti cari dulu dari awal polanya seperti apa. Tapi mudah-mudahan bisa paham. Kalau misalkan emang kurang paham pas awal menonton, coba diulang lagi aja videonya. Mungkin kalau misalkan diulang 2 atau 3 kali bisa paham buat yang soal nomor 6 ini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 ini bentuknya ada bentuk limit, dengan bentuk yang di atasnya itu lumayan ya, lumayan rumit. Nah, tapi sebenarnya bisa kita sederhanakan saja, ya. Jadi nanti kita akan coba pakai pemisalan boleh. Nah, jadi di sini kita misalkan saja supaya kita tidak perlu repot-repot nulis angkanya tuh banyak banget ya, ada mutlak T dikurang 1 dan seterusnya. Kita misalin saja, misalkan bahwa, mutlak dari T dikurangi 1 ya, T kurangi 1 itu misalnya sama dengan X. Kemudian mutlak dari A dikurangi 1 itu sama dengan Y. Nah, sehingga dari sini mungkin bentuk kita akan jadi lebih sederhana, enggak rumit kayak gini. Jadi, kalau misalkan kita terapkan ke soalnya, menjadi limit X mendekati A dari X pangkat 2 dikurangi dengan Y pangkat 2 dibagi dengan T pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 ini sama dengan K. Nah, bentuk ini kan sebenarnya bisa kita uraikan ya, bisa kita uraikan terutama yang bagian bawahnya. Di sini X mendekati A, yang bagian bawahnya itu kan bisa menjadi atasnya dulu ya, pangkat 2, yang di bawahnya ini bisa menjadi T dikurangi A dikali dengan T ditambah A. Ini sama dengan K. Oke, semoga paham. Nah, kemudian di sini bisa kita ubah lagi nih. Oh, sorry, ini bukan X ya, ini harusnya T di sebelah kirinya. Salah tulis tadi, ini harusnya T. Oke, di sini T, di sini T. Ini mungkin tidak sesuai dengan kaidah penulisan limit yang sebenarnya ya. Cuman untuk kebutuhan praktis kita singkat-singkat saja. Di sini jadinya X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dibagi dengan T dikurangi A. Nah, ini sama dengan K dikali dengan T ditambah A. Ingat di sini T-nya kan mendekati A ya, maka bisa kita jadikan K dikali dengan A ditambah A alias
2A dikali dengan K. Nah, bentuk ini akan kita gunakan untuk diterapkan ke apa yang kita cari di soal. Dicarinya kan limit dari T mendekati A. Nah, bentuk ini bisa kita singkat juga nih, supaya nggak ribet ya nulisnya ya. Ini kan jadinya X pangkat 4. Jadi di sini X pangkat 4 dikurangi dengan Y pangkat 4 dibagi dengan T dikurangi A. Nah, bentuk ini kalau kita lihat, bentuknya mirip dengan yang tadi kan? Mirip, cuman bedanya bagian atasnya sekarang yang beda. Bagian bawahnya sudah sama. Nah, sekarang bagian atasnya kita akan coba rekayasa. Jadi limit T mendekati A. Nah, X pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4 itu kan sama saja seperti X pangkat 2 pangkatin 2 dikurangi dengan Y pangkat 2 pangkatin 2 lagi. Di bawahnya tetap T dikurangi A. Sehingga ini sama dengan limit T mendekati A. Ini kita akan jadikan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dibagi dengan T dikurangi A. Nah, sekarang kalau misalkan kita pisahkan bentuk limitnya, jadinya di sini limit T mendekati A dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikali dengan limit T mendekati A dari X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 dibagi dengan T dikurangi A. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya kan bentuk ini sudah ada tadi ya. Jadinya 2A dikali K. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita terapkan di sini. Ini nanti akan kita ubah langsung jadi 2AK saja. Nah, di sini X pangkat 2. X pangkat 2 itu tadi kan di sini ya, mutlak T dikurangi 1. Jadinya akan menjadi gini, mutlak T dikurangi 1 pangkat 2 ditambah mutlak A dikurangi 1 pangkatin 2. Ya. Nah, ini sekali lagi ini tidak sesuai dengan kaidah penulisan limit yang sebenarnya. Cuman supaya peningkatan tulisan dan juga bisa lebih praktis, kita tidak usah tuliskan lagi limitnya di depan. Nah, yang penting teman-teman paham nanti T-nya akan kita masukkan nilai A. Jadinya di sini mutlak A dikurangi 1 pangkat 2 ditambah dengan mutlak A dikurangi 1 pangkat 2 masih bareng-bareng mereka masih dikurangin dikali dengan 2AK. Nah, karena ini sama bentuknya, maka bisa menjadi 2 dikali dalam kurung mutlak A kurangi 1 pangkat 2 dikali dengan 2AK. Sehingga hasilnya 2 dikali 2AK jadinya 4AK. Jadi 4AK dalam kurung mutlak A dikurangi 1 pangkat 2. Oke, jadi hasilnya ada yang C. Nah, sekarang kita lanjutkan soal terakhir di video bagian pertama ini, di soal nomor 8. Nanti sisanya yang 9 sampai 15 kita lanjutkan di soal di bagian yang kedua. Oke, di sini kita punya ada suatu grafik, tapi ini grafiknya grafik fx ya, bukan grafik hx-nya. Ini masih grafik fx. Hx sama dengan 1 ditambah fx pangkat 3 dengan f diberikan pada gambar di atas. Maka nilai dari h aksen 2 itu sama dengan apa? Oke, berarti kan kita mesti nyari nilai h aksen x-nya dulu. Bentuk h aksen x-nya dulu. Kita punya hx itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung fx, luarnya dipangkatin dengan 3. Oke, simpel aja kalau misalkan kita turunin kan gini, barangkali ada yang lupa lagi. Kalau kita punya X pangkat 5, ketika kita turunkan akan menjadi pertama 5-nya ke depan dulu. Jadinya 5, kemudian X. Nah, pangkatnya sekarang berkurang 1, jadi 5 kurang 1. Jadinya 5X pangkat 4. Oke, ini juga sama nih. Jadinya H aksen X, nah kalau angka saja itu akan jadi 0. Ya, diturunkannya jadi 0. Pokoknya angkanya berapapun, misalnya 10, diturunkan juga jadi 0. Ada angka 3 depannya kan ya, 3-nya ke depan. Jadinya 3 kita kalikan dengan, nah di sini jadinya dalam kurung fx tutup kurung pangkat 2. Tapi jangan lupa masih tetap dikali dengan f aksen x. Jadi itu aturannya kalau misalkan dalamnya masih bentuk fungsi, yang fungsi dalamnya juga kita turunkan. Gitu. Oke, nah sekarang ini agak menarik nih.
sekarang kalau misalkan kita mau nyari H aksen 2, berarti kan H aksen 2 itu sama dengan nolnya udah kita nggak usah tulis lagi, 3 dikali dalam kurung F2 pangkat 2 dikali dengan F aksen 2. Oke, F aksen 2-nya nanti kita akhirkan dulu ya, kita bereskan dulu yang, F2 nih. 3 dikali di sini kan kalau kita lihat F2-nya itu, kalau di sini 2 berarti angkanya di sini 1 ya, di sini 1. Oke, berarti di sini 1 pangkat 2, kayak gitu ya, dikali dengan F aksen 2. Oke, jadinya H aksen 2 sama dengan 3 dikali dengan F aksen 2. Nah, oke, sekarang kita punya masalah baru. Berapa nilai dari F aksen 2-nya? Nah, F aksen 2 ini artinya ini sebenarnya adalah gradien. Gradien PGS, dari PGS itu persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung dari Fx di X sama dengan 2. Jadi F aksen 2 itu adalah gradien dari sebuah garis singgung pada Fx di titik yang X-nya sama dengan 2. Yang mana tuh? Yang di sini kan? X-nya sama dengan 2 di sini kan? Nah, di sini 2. Nah, sekarang kita akan cari gradiennya berapa nih kira-kira? Gradien itu kan selisih Y dibagi dengan selisih X kan? Ini selisih Y-nya berapa? 1 ya. Tadi selisih ini tadi harusnya tadi 1 di sini. Ini 1, yang di sininya 2. Nah, berarti ini sama dengan 3 dikali 1/2 alias 3/2 gitu. Ini sekedar pengingat kembali nih. Misalkan kita punya sebuah garis kayak gini ya. Katakanlah di sini bentuknya petak-petak nih. Bentuknya petak-petak kayak gini. Nah, gini misalnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka gradiennya ini kan 2. Ini 3 ya. Nah, kalau gitu berarti M-nya sama dengan 2/3. Tapi kalau misalkan modelnya miringnya seperti ini, ya misalnya gini ya. Nah, gini, oke. Ini emang 2 nih, ini juga 2, yang ini juga 3. Tapi kalau misalkan modelnya dia turun ke bawah, berarti M-nya sama dengan negatif 2/3. Nah, kasus kita tadi yang di sini kan dia ke atas. Nah, berarti dia gradiennya positif. Karena di sini selisihnya 1, yang di sini selisihnya 2, maka diambilnya 1/2. Gitu, semoga paham ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, jadi buat, bagian pertama sampai segitu dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di video yang bagian kedua untuk membahas soal dari 9 sampai 15. Sekian aja dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.